Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya, tiada Tuhan selain Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda junjungan kita, kedua kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, untuk beriman dengan benar, selain ma'rifatullah, kita harus ma'rifatur Rasul. Keislaman kita, keimanan kita kepada Allah tidak mungkin melewatkan kita kepada ma'rifatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam. Apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran bersifat global, semuanya dijelaskan, dirinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka keimanan kepada Allah, setelah ma'rifat kepada Allah, kita harus ma'rifat mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan di dalam sirah nabawiyah, sejarah Nabi, juga dalam hadis, dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik fi'liyah, kauliyah, takririyah, sifat, semuanya lengkap ditulis oleh para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada penulis hadis, para muhadits. Semuanya menyatakan seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada 4 sifat di dalam hal ini yang perlu kita kenal. Yang 4 sifat itu menandakan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 adalah sifat baik dan 2 adalah sifat kuat. Rasulullah SAW memiliki sifat yang pertama adalah sifat baik yang oleh para ulama kemudian dimasukkan di dalam 2 sifat, yaitu shidik dan amanah. Shidik adalah sifat yang diartikan oleh kita biasanya dengan sifat jujur, shidik, jujur dan benar. Amanah, bertanggung jawab. Rasul, apa yang diungkapkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan adalah kebenaran, shidik. Dan dia jujur, tidak pernah berbohong. Beliau adalah orang yang jujur, shidik dan benar. Makanya Rasul sendiri dikatakan maksum. Maksum adalah bersih dari dosa. Mengapa ketika sedikit saja beliau ada kesalahan, Allah langsung menegurnya dalam firman-Nya. Karena itulah tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya 2 sifat, yaitu jujur, shidik, dan amanah, bertanggung jawab. Apa yang dibebankan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengemban risalah Islam. Ketika pada akhir risalah ini, ketika Rasulullah sudah pada masa akhir risalah, Rasulullah bertanya pada umatnya, hal ballagtur risalah, apakah aku sudah menyampaikan risalah? Para sahabat mengatakan, bala, benar ya Rasul, engkau telah menyampaikan risalah itu. Maka Rasulullah tidak pernah mengingkari tanggung jawab ini. Inilah sifat baik yang itu harus kita miliki. Yang kedua adalah sifat kuat. Selain shidik dan amanah, Rasulullah punya sifat kuat yang disebut dengan tabligh dan fatonah. Tabligh itu adalah menyampaikan, dalam bahasa kita itu komunikatif. Rasul itu sangat komunikatif dengan orang. Beliau di dalam berhubungan dengan orang lain, menyambung silaturahim, relasi antar manusia sangat komunikatif.
dan bisa menyampaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Maka sifat tabligh adalah sifat yang dimiliki Nabi, kaitannya dengan sifat kuat. Selain memang fatonah, yaitu cerdas. Nabi adalah seorang yang cerdas. Mana mungkin beliau bisa menyampaikan ayat Al-Quran yang sekian banyaknya dengan tafsirnya, lalu ditafsil, dijelaskan, dirinci, lalu dipraktekkan kalau bukan orang yang cerdas. Dan kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah, 4 sifat ini harus kita miliki sebagai seorang mukmin. Sifat baik dan sifat kuat. Apabila mengumpul sifat baik dan kuat, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kalau seorang hanya baik saja tidak kuat, sidik amanah tapi bukan tabligh dan fatonah, maka dia tidak mungkin bisa menguasai dunia. Sebaliknya, kalau hanya tabligh fatonah, bukan sidik dan amanah tidak dimilikinya, maka dia hanyalah menguasai dunia tapi tidak akan bisa dipercaya. Karena itulah maka Rasulullah SAW mengajarkan dan menyatukan antara sifat baik dan kuat yang ada pada diri kita. Seharusnya kita mukmin mengikutinya, menjadikan ini uswah dan qudwah bagi kita, agar kita menjadi orang yang sukses dengan mengumpulkan sifat baik dan sifat kuat pada diri kita. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.